Ya, selamat pagi semuanya. Jumpa dengan kami King Yes, tuber spesialis pembahas soal matematika dan jenisnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas transformasi geometri, buku cetak matematika wajib kelas 11. Pertemuan 5, bab 5, transformasi geometri. Adapun menjadi kompetensi dasar, 3.5 menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri, translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Adapun menjadi materi pokok yang pertama adalah refleksi titik dan kurva terhadap garis X sama dengan H. Yang kedua, refleksi titik dan kurva terhadap garis Y sama dengan K. Dan yang ketiga adalah refleksi titik atau kurva terhadap pusat koordinat Kartesius O 0,0. Tapi sebelumnya kita akan memulainya dengan hal yang baik, benar, positif, dan bermanfaat bagi diri sendiri. Ya, mari kita saksikan bersama-sama. Oke, mulai. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku,
Oke, sudah selesai. Sekarang kita mulai belajar ya. Yang pertama, refleksi titik dan kurva terhadap garis X sama dengan H. Penentuan bayangan titik atau kurva oleh refleksi terhadap garis X sama dengan H, bayangan titik atau kurva asli oleh refleksi terhadap garis X sama dengan H ditentukan oleh persamaan berikut. X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali matriks XY ditambah dengan 2H, 0. Kita kalikan matriksnya ini, perkalian matriks ordo 2 kali 2 dengan ordo 2 kali 1. Ya, min 1 kali X adalah min 1 kali X ditambah 0 kali Y. Taruh di bawah ya. Di bawahnya lagi 0 kali X ditambah 1 kali Y sama dengan Y. Terus ini tulis kembali 2H dikali 0. Oke. Selanjutnya, min 1 kali X adalah min X, 0 kali Y adalah 0, 0 kali X adalah 0, ditambah Y. Selanjutnya, min X tambah 0 adalah min X, 0 tambah Y adalah Y, ditambah 2H, 0. Digabungkan, ini dijumlahkannya min X tambah 2H, Y tambah 0. Oke. Terus Y tambah 0 itu sama dengan Y. Sehingga X aksen sama dengan min X tambah 2H. Ini bagian atas. Oke. Sehingga lanjutnya lagi X harus sendiri, maka ini min X. Pindah ruas ke sebelah menjadi plus X. Sedangkan 2H-nya tetap di ruas kanan, X aksen pindah jadi min X aksen. Jadi X sama dengan 2H dikurang X aksen. Lalu bagian bawah ini Y aksen sama dengan Y. Ini ya, Y aksen sama dengan Y. Lebih jelas, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Ya. Contoh soalnya ialah contoh soal 1. Ini. Oke. Titik. A, B direfleksikan oleh garis X sama dengan 2. Bayangan titik A ditentukan oleh persamaan matriks apa? Ya, itu. Jadi kita bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya ada kalimat penjeda. Ternyata tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan memulai awal yang baru lagi. Tapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Satu kali lagi. Ternyata tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan memulai awal yang baru lagi. Tetapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Oke, kita bahas ya. Jadi penentuan bayangan titik atau kurva oleh refleksi terhadap garis X sama dengan H. Bayangan titik atau kurva asli oleh refleksi terhadap garis X sama H ditentukan oleh persamaan matriks berikut. X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 kali XY ditambah dengan 2H, 0. Dari soal ini kita lihat titik A, B ya. Titik A, B. Berarti titik A, B ini X-nya adalah A, kan X, Y. Dan nilai Y adalah B, kan A, B. Berarti X sama dengan A dan Y-nya sama dengan B. Lalu rumusnya kan terhadap garis X sama dengan H. Diterminkan terhadap garis X sama dengan H. Kita lihat soalnya. Diterminkan, direfleksikan oleh garis X sama dengan 2. X sama dengan H, X sama dengan 2 soalnya. Berarti nilai H sama dengan 2. Nah, nilai X sama dengan A, Y sama dengan B, dan nilai H sama dengan 2 dimasukkan ke rumus awal ya. Jadi diganti nilai X, Y dengan H-nya ini. X-nya diganti dengan A dengan B dari soal ini. X sama dengan A, Y sama dengan B. Dan 2H, berarti H-nya kan 2, berarti 2 kali 2, 0. Di atas 2 kali 2, di bawahnya adalah 0 ya. Sehingga X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1, AB ditambah dengan 2 kali 2, 4, di bawahnya 0. Jawabannya adalah X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1, A dikali matriks AB ditambah 4, 0. Selesai. Ada contoh soal, berarti ada latihan soal nomor 1.
dan nomor 2. Sangat gampang ya. Sekarang kita akan berpindah ke contoh soal 2. Tapi sebelumnya kita minum air dulu. Oke, contoh soal 2. Titik N 2,4 diterminkan terhadap garis kurang 2 sama dengan 0. Bayangan titik N adalah berapa? Sebelum menjawab, ada kalimat penjeda, kalimat yang memberikan didikan pengajaran yang baik ya. Sebenarnya, kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara saja. Dan jika kita mencari satu orang yang akan mengubah hidup kita, maka mari kita lihat di cermin diri kita sendiri ya maksudnya. Oke, sekali lagi kita ulang. Sebenarnya kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Kenapa? Karena Tuhan sudah membuat segala sesuatunya seimbang. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada hidup, ada mati, ada gagal, ada sukses, ada pria, ada wanita, ada gelap, ada terang, dan sebagainya. Ada kanan, ada kiri. Nah, gitu ya. Ulang lagi. Jadi Tuhan sudah membuat segala sesuatunya seimbang. Sebenarnya, kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara saja. Ya, sementara saja. Dan jika kita mencari satu orang yang akan mengubah hidup kita, maka mari kita lihat di cermin. Siapa itu? Diri kita sendiri yang mampu mengubah hidup kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik dari hari ke hari. Oke, next kita kembali ke soal. Titik N 2,4 ini ya, titik N 2,4 maka nilai X-nya sama dengan 2 dan nilai Y-nya sama dengan 4. Lalu diterminkan terhadap garis X kurang 2 sama dengan 0. Kita tulis kembali di sini. X kurang 2 sama dengan 0. Minus 2-nya pindah ruas ke sebelah jadi plus 2. Jadi diterminkan terhadap garis X sama dengan 2. Rumusnya kan X sama dengan H, maka X sama dengan 2. Sehingga nilai H-nya sama dengan 2. Nilai X-nya sama dengan 2 dan nilai Y-nya sama dengan 4. Berdasarkan rumus pencerminan terhadap garis X sama dengan H, dan itu rumusnya. Rumus pencerminan garis terhadap X sama dengan H ini rumusnya ya. Itu. X aksen sama dengan min X tambah 2H dan Y aksen sama dengan Y. Kita kembalikan ke soal. Itu yang dipakai. Ya, nomor 2. Ini ya, contoh 2. X aksen sama dengan min X tambah 2H. X aksennya min X. X-nya kan 2, jadi min 2. Ditambah 2H. 2H. H-nya adalah 2, berarti 2 kali 2. Sehingga min 2 ditulis kembali 2 kali 2 adalah 4. Jadi min 2 tambah 4 sama dengan 2. Sehingga X aksen diperoleh bayangannya titik X aksen adalah 2. Dan Y aksen sama dengan Y. Jadi Y aksen sama dengan 4. Kenapa? Karena nilai Y di atas Y sama dengan 4. Jadi bayangan titik N adalah X aksen, Y aksen. X aksennya sama dengan 2 ya. Dan Y aksennya sama dengan 4 gitu. Jadi bayangan titik N adalah N aksen 2,4. Selesai. Gampang ini saudara-saudara. Ada contoh soal, ada latihan soalnya nomor 3 dan nomor 4. Nah, sekarang kita pindah ke materi yang kedua, yaitu refleksi titik dan kurva terhadap garis Y sama dengan K. Penentuan bayangan titik atau kurva oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Refleksi itu kata lainnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, gitu ya. Sehingga rumusnya ini,
X aksen, Y aksen sama dengan matriks 1, 0, 0, min 1 dikali matriks kolom XY ditambah dengan matriks kolom 0, 2K. Itu rumusnya. Terus kita bisa kalikan ini. Matriks 1, 0, 0, min 1 dikali dengan matriks XY. Perkalian matriks 1 kali X ini ditambah 0 kali Y. Ya, perkalian matriks. Lalu yang di bawahnya 0 kali X ditambah min 1 kali Y. Lalu ditambah matriks kolom 0, 2K. Ditulis kembali ini 0, 2K ya di bawah. Nah, kita bisa hitung ini, operasikan bagian atas. 1 kali X adalah X, ditambah 0 kali Y adalah 0. X ditambah 0 adalah X. Selanjutnya di bagian bawah lagi, ini yang warna ungu. 0 kali X adalah 0, ditambah min 1 kali adalah min Y. Jadi 0 dikurang Y itu adalah minus Y. Tulis kembali ini 02K, matriks 02K-nya. Lalu kita bisa operasikan X tambah 0 adalah X. Terus yang bagian bawah min Y tambah 2K. Jadi kita satukan rows kiri, rows kanan. X aksen adalah X, ini bagian atas ya. Yang ini X aksen adalah X. Sedangkan Y aksennya adalah yang bagian bawah. Y aksennya adalah minus Y ditambah 2K. Atau bisa juga disendirikan Y-nya. Nilai Y sama dengan 2K dikurang Y aksen. Kenapa? Min Y ini pindah rows jadi plus Y. 2K-nya tetap di rows kanan. Positif Y aksen pindah jadi minus Y aksen. Jadi bayangannya adalah X aksen sama dengan X dan Y aksen adalah minus Y ditambah 2K. Gitu. Contoh soal 3 ya, supaya lebih mengerti, mari kita perhatikan contoh soal 3. Sebelumnya ada kalimat indah. Penambah semangat, mengajar, mendidik, dan membimbing ke arah yang lebih baik. Itulah fungsinya pendidikan. Kebenarannya bahwa kita layaknya karya seni. Tidak semua orang mengerti diri kita. Tetapi orang-orang yang mengerti tidak akan melupakan kita. Satu kali lagi, asik cakep. Kebenarannya bahwa kita layaknya karya seni. Tidak semua orang mengerti diri kita, tetapi orang-orang yang mengerti tidak akan melupakan kita. Oke. Selanjutnya kita membahas contoh soal 3 ya. B, M, N direfleksikan oleh garis Y sama dengan min 2. Bayangan titik B ditentukan oleh persamaan matriks. Nah, gitu ya. Kita jawab, titik B, M, N, maka nilai X-nya adalah M dan nilai Y-nya adalah N. Kenapa? Koordinat itu selalu X, Y. Jadi X-nya adalah M, sedangkan Y-nya adalah N. Dan direfleksikan oleh garis Y sama dengan min 2. Y sama dengan min 2. Nah, dari rumus tadi adalah Y sama dengan K. Ini ya. Y sama dengan K, Y sama dengan min 2, Y sama dengan K, maka nilai K-nya adalah minus 2, begitu. Ini kan, ini soalnya Y sama dengan min 2, sedangkan rumusnya garis Y sama dengan K, otomatis min 2 sama dengan nilai K. Nah, pencerminan oleh garis Y sama dengan K itu dijadikan dalam persamaan matriks ini. Tinggal di copy paste saya, X aksen Y aksen sama dengan matriks 1, 0, 0, min 1 dikali dengan matriks XY ditambah dengan matriks 0, 2K. Di copy paste ke bawah ya. Nah ini ya. Di copy paste ke bawah. Ini sudah di copy paste. Nah tinggal disubstitusi atau diganti nilai X-nya sama dengan M. Terus ganti nilai Y sama dengan N. Lalu ganti nilai K adalah minus 2. Sekarang nilai XY diganti dengan MN, ini ya MN. Lalu nilai K diganti dengan minus 2. Jadi 2 kali min 2 adalah minus 4. Jadi jawaban persamaan matriksnya adalah X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikali matriks kolom MN ditambah matriks kolom 0, minus 4. Selesai. Inilah jawabannya. Sangat gampang. Nah, ada contoh soal, otomatis ada latihan soal nomor 5, nomor 6. Oke. Kalau sudah, kita ada materi berikutnya. Inilah dia. Materi yang ketiga adalah refleksi titik.
atau kurva terhadap pusat koordinat kartesius O 0,0. Nah, ini teori sedikit. Penentuan bayangan titik atau kurva oleh refleksi terhadap pusat koordinat kartesius O 0,0. Bayangan titik atau kurva asli oleh refleksi terhadap pusat koordinat kartesius O 0,0 ditentukan oleh persamaan matriks berikut ini. X aksen Y aksen sama dengan matriks min 1 0 0 min 1 dikali dengan matriks X Y kali perkalian matriks ordo 2 kali 2 dikali dengan matriks ordo 2 kali 1. Min 1 kali X ini tulis ditambah dengan 0 kali Y, itu bagian atas. Sekarang bagian bawahnya 0 dikali X ditambah dengan min 1 kali Y. Nah, diperoleh ini. Terus kita hitung bagian atas. Min 1 kali X adalah min X, ditambah 0 kali Y adalah 0. Sehingga min X tambah 0 adalah minus X. Bagian atas. Sekarang bagian bawah yang coklat. 0 kali X adalah 0, ditambah min 1 kali Y adalah min Y. 0 dikurangi Y adalah minus Y. Sehingga diperoleh bayangannya adalah X aksen itu minus X bagian atas ini yang ungu bagian atas. X aksen adalah min X. Atau bisa juga kita tulis X sama dengan min X aksen. Lalu bagian bawahnya Y aksen sama dengan min Y. Ini yang bagian bawah ya. Atau bisa kita sendirikan Y-nya sama dengan min Y aksen. Begitu, sangat gampang ya. Nah, kita masuk contoh soal keempat, tapi kita refresh otak dulu, penjeda, mendidik, mengajar. Nah ini. Mari bersama-sama. Dan siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tapi siapa membenci teguran adalah dungu. Ternyata orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Dan orang baik dikenan Tuhan. Satu kali lagi. Dan siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Ternyata orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Dan orang baik dikenan Tuhan. Oke, kita bahas contoh soal 4. Titik K min 3, min 4 direfleksikan atau dicerminkan terhadap titik pusat kartesius O 0,0. Ditanya bayangan titik K adalah berapa? Bahas bersama-sama. Nah ini titik K min 3,4 koordinat selalu X, Y sehingga nilai X-nya adalah minus 3 dan nilai Y-nya adalah minus 4. Dicerminkan terhadap titik O 0,0, berarti kita pasang rumusnya, ini rumusnya ya. X aksen itu min X dan Y aksen adalah min Y. Nah itu rumusnya. Tinggal dipasang X aksen itu min X. X-nya adalah min 3, jadi X aksen adalah min 3. Min kali min jadi positif 3. Sehingga bayangan dari titik X adalah X aksen sama dengan 3. X aksen sama dengan 3. Sekarang rumus yang kedua adalah Y aksen adalah min Y. Y-nya di sini adalah min 4. Jadi Y aksen adalah min 4. Min kali min adalah positif 4. Jadi bayangannya adalah Y aksen sama dengan 4. Sehingga bayangan titik K adalah K aksen itu 3,4. Mantap. Nah, ada latihan soal nomor 7 dan nomor 8. Begitu. Selanjutnya, contoh soal nomor 5. Tapi sebelumnya ada lagi kalimat yang sangat indah. Begini, rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Dan lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Satu kali lagi. Iya. Pramuka. Satu kali lagi ya. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Dan lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang benar besar tetapi kekurangan makan. Ulang,
Kan ada tadi. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya, dan lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Silakan mengerti sendiri apa maksudnya. Ya, kita pindah ke contoh 5. Bayangan garis 1 kurang 3Y bayangan garis 1 kurang 3X tambah Y sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap titik pusat kartesius berbentuk apa? Kita bahas ya. Rumusnya itu untuk dicerminkan terhadap pusat kartesius berarti itu dicerminkan terhadap pusat O 0,0. Min X aksen sama dengan X dan Y sama dengan min Y aksen. Substitusi ke garis 1 kurang 3Y 1 kurang 3X tambah Y sama dengan 0. Jadi X-nya di sini diganti dengan min X aksen. Lalu Y-nya di sini diganti dengan min Y aksen. Jadi 1 dikurang 3 dikali min X aksen ditambah min Y aksen sama dengan 0. Nah, ini bisa kali min 3 kali min X aksen adalah positif 3 aksen X aksen plus kali min Y aksen adalah min Y aksen sama dengan 0. Lalu kita hilangkan tanda aksennya. Jadi 1 tambah 3X kurang Y sama dengan 0. Atau kita bisa sendirikan 1 tambah 3X sama dengan Y. Atau kita bisa balik Y sama dengan 3X ditambah 1. Itulah bayangan garisnya bisa dicerminkan terhadap titik pusat koordinat kartesius. Gampang. Nah, ini ada soalnya. Oke. Nomor 9 dan nomor 10. Oke. Demikian dulu pembahasan soal dari kami. Semoga bermanfaat dan sukses untuk kita semua. Jangan lupa dukung terus channel kebanggaan kita dengan cara menekan tombol like, subscribe, post, and share. Nyalakan tanda loncengnya agar kita semangat dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Semoga kita sukses senantiasa, diberkati karir pekerjaan, studi, usaha, bisnis, dagangnya, didatangkan rezekinya, diberikan kesehatan, keluarga yang baik, masa depan, dan layak untuk menerima kebahagiaan dalam hidup. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya dan salam sukses selalu untuk kita semua. See you.